Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita telah memasuki minggu pertama, bulan pertama di tahun 2024. Selamat tahun baru. Sebelum mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang kupanggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami ke dalam rumah-Mu. Ini semua karena kemurahan kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di minggu pertama, di tahun baru ini ya Tuhan, kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin memuliakan akan nama-Mu, karena Engkau begitu baik yang telah memelihara dan menjagakan kami semua. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, layakkan kami semua, supaya kami boleh merasakan suasana surga turun pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan Yesus, kami masih teringat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan rumah tangga. Percepatkan langkah-langkah mereka, tibakan di dalam rumah-Mu ini dengan selamat, untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan akan Engkau ya Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami satukan hati kami manggilkan Engkau, kami usir dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan heran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum mulai, kita mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan janji iman GBI pada pagi hari ini. Pada hitungan ketiga, kita akan membacanya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu, Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dalam hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan pujikan dengan pujian tenang. Serta
kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Kita akan pujikan pujian ini, pertolonganku datang darimu. Bapak dan Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan. Ku tahu Tuhan, ku tahu siapa yang pimpin. Siapa yang pimpin?
berdiri, kita akan pujikan dengan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebelum kita melanjutkan, berikutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Sinode GBI, Bapak Rubin Adi Abraham. Shalom, selamat tahun baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mulai Januari 2024 ini saya akan memberikan pesan Ketua Umum Sinode GBI yang ditujukan khususnya untuk para pejabat GBI, yaitu pendeta, pendeta madya, dan pendeta pratama, berupa arahan atau petunjuk yang perlu disimak serta kita bisa bagikan kepada semua hamba Tuhan yang lain. Jadi ini khususnya bukan untuk jemaat biasa, tapi terutama untuk para pejabat GBI. Yang pertama, tema 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi dari tahun ke tahun, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Tema tahun 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Tema 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Saya dorong, khotbahkanlah Kristus. Jangan hanya khotbah tentang berkat, tentang sukses. Jangan hanya berkhotbah tentang apa yang diinginkan jemaat, apa yang kita mau dari Tuhan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita bisa kerjakan. Yang kedua, sepanjang bulan Februari sampai Juni 2024 akan diadakan sidang majelis daerah khusus gembala
yang bisa dilakukan secara hybrid, on-site dan juga online. Lakukan secara lebih sederhana, bisa dilakukan di salah satu gedung gereja tertentu, nginap boleh di rumah kenalan atau di rumah jemaat yang mau membuka pintu rumahnya bagi hamba-hamba Tuhan yang datang dari beberapa tempat, dan tidak harus di hotel. Dan kalau dilakukan beberapa hari, biar gereja lokal dimotivasi untuk memberikan subsidi untuk makan pagi, ada yang makan siang, ada makan malam, ada perjamuan kasih sehingga kita bisa merasakan kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, di dalam sidang majelis daerah 2024 ada pencalonan pendeta pratama dan pendeta madya untuk dilantik pada sidang majelis daerah 2025. Namun harus memenuhi persyaratan tata gereja. Sudah ada tata gerejanya dan surat lengkap, dan semua persyaratan akan diverifikasi baik oleh BPD setempat dan juga oleh BPP. Beberapa hal yang saya mau bagikan antara lain, pencalonan itu harus sesuai dengan kuota rasio perbandingan antara jemaat dan pejabat. Misalnya, jemaat yang ada 12-75 orang itu satu pejabat. 76 sampai 150 dua pejabat, 151 sampai 225 tiga pejabat, 225 sampai 300 4 orang pejabat. Jadi ada kelipatan 75 ya. Tetapi kalau dari angka 301 sampai ke 600 itu kelipatannya per 100, jadi 300, 400, 500, 600. Kalau dari 601 sampai 1000 kelipatannya per 125. Dan di atas 1000 anggota jemaat kelipatannya 200. Jadi kalau dari 1000 menjadi 1200 boleh tambah satu pejabat. 1400 tambah 2 pejabat. Begitu selanjutnya. Lalu jabatan wakil gembala bisa dilakukan untuk jemaat yang cukup besar. Jadi kalau jemaat minimal 300 orang boleh satu wakil gembala. Kalau 600 orang boleh 2 wakil gembala. 900 orang 3 wakil gembala. Begitu selanjutnya kelipatan 300. Lalu pengusulan PDP dan PDM hanya boleh dilakukan bagi gereja lokal yang mengembalikan persepuluhan setiap bulan melalui virtual account minimal 70% ke BPP dalam periode berjalan tanpa dirapel, ya. Juga tentu iuran pejabat ke BPD. Syarat ini juga berlaku bagi yang nanti akan diusulkan sebagai anggota majelis pekerjaan lengkap, meliputi majelis pembina, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, dan pendeta perwakilan daerah, dan seluruh staf yang mau dilantiknya, baik di BPP maupun di BPD. 70% minimal untuk setiap periode yang ada. Jadi kalau 1 tahun, ya 70%, begitu. Lalu, untuk pelantik yang keempat, untuk pelantikan tahun 2025, di tahun 2024 akan dilakukan diklat pejabat PDP atau PDM sebanyak 20 modul mata kuliah, seperti waktu yang lalu. Namun ada perbedaan. 6 modul untuk PDP dan 8 modul untuk PDM, masing-masing 2 jam, akan dilangsungkan berdempetan, berdekatan dengan pelaksanaan SMD 2025 sehingga transportasinya tidak bolak-balik. Namun ada 14 modul PDP dan 12 modul PDM yang berkaitan dengan teologi GBI dan tata gereja GBI yang akan dilakukan secara online, disiapkan oleh Departemen Diklat dari BPP. 1 modul itu 3 kali pertemuan masing-masing 3 jam isinya. Dan tiap mata kuliah online setara dengan 2 SKS yang bisa ditransfer ke STT di lingkungan GBI. Namun tentu jika akan ditransfer untuk kuliah lanjutan untuk S1 dan selanjutnya ada biaya dan tugas tambahan sesuai kebijakan STT masing-masing. Yang kelima, calon PDP dan PDM yang bergelar minimal S1 dari STT di lingkungan GBI yang telah terakreditasi oleh BAN PT dan terdaftar di APB Asosiasi Pendidikan Bethel tidak perlu mengikuti kuliah online ini, tapi wajib mengikuti diklat khusus tentang pengajaran GBI dan tata gereja GBI beserta ujiannya yang rentang waktunya, isinya akan disampaikan oleh Departemen Diklat dan Pemuridan GBI.
Calon PDM bukan lulusan STT di lingkungan GBI wajib mengikuti seluruh modul baik bahan PDP maupun bahan PDM karena mata kuliahnya berkaitan atau bersambung. Semoga pejabat GBI lebih berkualitas dengan persyaratan dan diklat yang lebih berbobot sehingga nama Tuhan ditinggikan dan jemaat diberkati. Saya harap arahan ini bisa diberikan kepada seluruh PDT, PDM, PDP, dan siapapun yang saudara kenal agar kita bisa bersama-sama memahami dan melaksanakan demi GBI yang lebih baik. Tuhan memberkati, salam sehati. Pengumuman dari Ketua Sinode, tetapi kita semua tetap beriman saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kami mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Ku Percaya, Yesusku Sanggup. Berapa kali dan mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku percaya, ku percaya, Tuhan Yesus sanggup menolong
Siapa yang percaya Yesus sanggup memulihkan kita dari trauma-trauma masa lalu, tahun lalu yang menggerogoti damai sejahtera-Mu. Siapa yang tegas bersuara, Yesus sanggup memulihkan kesehatanku yang sebagian besar masih kubawa. Dia sanggup lewat perjamuan suci kita menjamah dan menyembuhkan. Siapa yang percaya bahwa di tahun yang baru ini kau akan melangkah dalam damai sejahtera, damai berkelimpahan. Kita nyanyikan kur lagu ini, Yesus sanggup, sambil kita mengangkat kedua tangan kita seolah kau berpasrah, pasrahkan jiwamu yang ketakutan, jiwamu yang tidak ada damai, sakitmu yang masih ada, kau bawa sambil kita nyanyikan lagu ini. Yesus sanggup, percaya, angkat kedua tangan. Yes, angkat kedua tanganmu, penuh penyerahan, penuh penyerahan. Dia sanggup, Yesus sanggup, nangis lagi, Yesus sanggup. Ku percaya, ku percaya. Angkat semua beban, ku percaya. Yesus sanggup pulihkanku. Ya Tuhan, di minggu pertama tahun yang baru, kami awali dengan keyakinan yang penuh, keyakinan bukan orang per orang tapi seluruh jemaat. Engkau sanggup mengangkat beban-beban kami yang masih kami sisakan di tahun yang lalu. Engkau sanggup Tuhan menggantikan trauma-trauma masa lalu yang menggerogoti sukacita kami dengan komitmen kami. Dengan mengingat janji-Mu yang sangat mesra, aku akan menyertai Engkau hingga kesudahan alam. Kau melawat kami, 2-3 orang berkumpul, Kau melawat kami, jiwa kami yang resah. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Dalam perjamuan suci kami, undangan tidak terbatas. Kepada siapa yang benar-benar mau melangkah dalam damai, mau melangkah dalam kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa.
Jemaat terkasih, mari kita berseru bersama. Amin. Beri tepuk tangan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat yang tabah melangkah, jemaat yang berjanji untuk lebih setia, jemaat yang menengadah ke atas, melihat janji-janji Tuhan yang iya dan amin. Kalau kamu melihat ke bawah terus, persoalan tiada henti, trauma tiada henti, putus asa tiada henti. Tapi seperti Stefanus yang lagi dirajam batu itu, saudara, gencar batu melandainya. Dia menengadah ke atas. Loh, Yesus, anak Allah, duduk di sebelah kanan Bapa. Gak kroso sakitnya batu itu. Gak kroso terpaan percobaan itu. Itulah kita di tahun ini berfokus pada Kristus dan menengadah ke atas. Dan jenengan akan ngerti, weh. Pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Handphone kumat lagi nih ya. Biasanya wis pinter. Pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Bilang sama kiri kananmu, pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Beri tepuk tangan sukacita kita sekali lagi. Lah, khotbah saya pagi hari ini, saudara, berkaitan dengan dua hal ini. Melangkah di tahun yang baru, sambil mengkoreksi, mengevaluasi, di mana nyandetnya tahun lalu itu. Di mana kendalanya tahun lalu itu. Sambil membandingkan dengan perjalanan umat Israel. Yang kedua, berkaitan dengan perjamuan suci kita pagi hari ini. Apa sih untungnya? Mengenang tubuh darah Kristus dan menengadah kepada salibnya. Karena itu perikop yang saya pilih untuk mewakili keduanya adalah, mari kita buka Bilangan 21. Bilangan 21, saudaraku, mulai ayat 4. Bilangan 21, mulai ayat 4. Mari kita simak, demikian sabda Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Kalau orang Jawa Timur mungkin ditambah, supaya kami mati di padang gurun ini tah? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan
dan engkau, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, maksudnya ular yang dibuat dari tembaga, modelnya kayak ular tedung, akan tetap hidup. Garis bawahi, akan tetap hidup. Saya mulai dengan bagian pertama. Sederhana. Mengapa mereka dipagut ular tedung dan boten-boten ampun malih mati siapa saja yang dipagut ular itu? Apa penyebabnya, saudara-saudara? Jenengan tidak nyangka loh, kalau ngomel, menggerutu, menggerutu. Kalau orang Batak bilang menggerutu ya. Tidak tahan menahan hatinya. Saudara, pernah nggak ngerasa kalimat bangsa itu tidak dapat menahan hatinya? Paling enak orang Jawa Timur. Wah, aku gak kuat, ngangkel. Delok kira ini jen aku ra kuat. Tak tumplek ke kabeh. Saiki lega, rasakno tak unek-unek iki. Lega nggih. Tapi belum tentu sehat. Karena secara psikologis, kalau kau marah seperti itu, hormon-hormon kebencian, hormon-hormon yang membahayakan, termasuk bisa menimbulkan penyakit fatal terjadi. Saya pernah menyaksikan, saudara, orang bicara, aduh, celokoi, gambar mapnya, hormonnya itu gelap, mengerikan, tidak clear. Tapi betul kata Alkitab, kalau kau mengucap syukur, bergembira, gambar jaringan hormon-hormonnya itu padam, clear. Nah, itu ilmiah, saudara. Bangsa ini tidak dapat menahan di perjalanan itu. Wah, wis gemerget. Nek ada kesempatan, yuk. Dan ada kesempatan, tumpahkan marah, tidak tanggung-tanggung kepada Tuhan dan hamba-Nya. Hati-hati, saudara. Yang tukang ngunek-ngunek ke Tuhan dan hamba-Nya. Dua hal yang hanya kau bisa lakukan pada Tuhan atau hamba-Nya. Hamba-Nya. Mbok doake dan dukung pelayanannya. Apa saja. Saudara? Komplain, unek-unek. Lah gimana saya melemparkan unek-unek? Nggak usah, gereja bukan tempat lemparkan unek-unek. Gereja itu bukan lembaga konsumen, bukan lembaga pengaduan. Tempat kau memuji
Tuhan. Amin. Ada loh jemaat. Bagaimana bisa mengkoreksi, mengkomplain korupsi dirimu sendiri? Rumah Tuhan untuk berkumpul. Datanglah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu, kata firman Tuhan kepada umatnya. Di situ kau makan minum firman-Nya. Di situ kau mendapatkan petunjukku. Wih, unek-unek. Banyak sekarang. Hati-hati, saudara. Dari waktu ke waktu nek kita koreksi perjalanan kita, apa yang menghambat seperti menghambat umat Tuhan itu? Satu, komplain gak mari-mari. Tiap orang kalau dikomplain ada aja kekurangan. Tuhan pun gak bisa memuaskan setiap orang. Ini contohnya umat Tuhan yang menuntut supaya Tuhan memuaskan setiap orang. Waktu saya mengkhotbahkan Nabal dulu, ini adalah investasi yang buruk dari orang yang suka ngomel, dari orang seperti Nabal yang marah, 2 minggu kemudian mati. Investasi buruk. Apa akhirnya? Aku tidak kenal orang yang ngomel. Yang aku kenal umatku itu kalau dia memuji Tuhan. Yang aku kenal umatku itu kalau ia mengucap syukur. Yang aku kenal umatku itu kalau menengadah kepadaku. Loh, ngomel loh saudara. Saudara perhatikan di perjalanan itu yang diomeli itu apa saudara? Di bacaan kita tadi yang mereka fokuskan adalah roti, air. Lah di peristiwa-peristiwa yang lalu yang diomelkan, yang difokuskan jadi sumber komplain apa? Bawang merah, bawang pre, bawang putih, bawang solong, bawang. Nggak ada seperti itu di perjalanan ini. Mana? Muak. Mana? Bosan. Kami tidak pernah ketemu bawang pre, bawang solong, bawang merah. Apa tuh sudah laki-laki ngurusi bawang. Saya pernah dikomplain oleh seorang istri, Pak, suamiku tuh jago masak, tapi aku nggak betah hidup sama dia. Dikomplain sama saya, nyinyir, nyicipi masakan istrinya, cicip dikit ngerti. Iki kurang bawang putih nih, iki kaken merico, iki gak ngene gawe iki, mesti diuleni sih ini. Lek mamaku, istrinya bilang, opo gak kawin bae karo mamamu. Ya. Yang kecil-kecil, teliti saudara. Saudara, itu investasi yang buruk. Terlalu komplain, investasi buruk. Terlalu diem, nggak ngapa-ngapain di jemaat, dikasih tugas geleng-geleng, itu juga investasi yang buruk. Nah ini kan kita sedang evaluasi. Loh, saya alami saudara. Kalau kita banyak komplain, saraf kita jadi tegang, leher kita jadi tegang. Yang kecil-kecil. Investasinya apa saudara? Seluruh bangsa itu ditumpas, dan yang masuk Kanaan nanti generasi muda, generasinya Yosua dan Kaleb, yang tukang komplain, yang nyinyir, yang tukang rasani hamba
Tuhan yang tukang ngadu domba, orang ono siji sing mlebu. Nah, siapa yang kerjanya tahun lalu cuma nyinyir aja? Pendeta juga tidak sempurna loh, saudara. Saudara ngerasanya pendeta mata duitan ada bisa. Pendeta lembek, kalah sama istrinya, kalah sama majelisnya, bisa ada. Pendeta kalau marah, meledak-ledak, ada. Tapi bukan itu semua yang Bu perhati. Musa itu saudara-saudara juga tidak sempurna, kalah sama Harun. Jemaat tidak seneng rungokne Musa khotbah karena dia gagap. Saya kenal hamba Tuhan, kalau khotbah mau ngomong Tuhan Yesus saja lama sekali saudara. Saudara, Tuhan Yesus, tuh gak serantan. Orang gagap itu. Nah. Satu hari ada seorang anak ketemu dengan seorang yang tersesat. Lalu anak ini tidak ngomong apa-apa, saudara. Sampai ada seorang yang menemui. Bapak mau kemana? Terus orang itu bilang, saya mau. Lalu orang ini negur anak kecil itu. Dek, kenapa kamu nggak tunjukin jalan si bapak itu, kenapa? Si anak kecil ini bilang, saya takut ditempeleng sebule podo. Gak guyu berarti henpen gak ngerti. Jebule podo gagape, saudara. Tapi Musa itu hamba yang diurapi loh, saudara-saudara. Daud satu saat bertemu dengan orang-orang yang bilang, hei, sekarang kesempatan untuk balas dendam terhadap mertuamu. Jangan kau usik dia. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati, walaupun kesalahan Saul luar biasa. Nggak maju-maju, saudara-saudara. Tahu nggak? Sudah di depan mata. Tapi Tuhan bisa membuat bangsa itu muter. Sampai berapa tahun, saudara? Sampai berapa? Kurang sedikit, 48 tahun. Dibuat muter. Yang nyinyir, yang suka soal kecil, dibesar-besar, dibuat sama oleh Tuhan. Kok dibuat muter. Rezekimu gak tekan-tekan. Imanmu gak tekan-tekan. Muter terus. Kalau ditanyai, kenapa lama ndak kebaktian? Muter jawabannya, saudara. Muter. Anak saya sakit. Istri saya ndak sehat. Saking entai jawaban. Wedhus saya melahirkan, Pak Pendeta. Ngopo urusane karo wedhus? Saking gak ono alasan. Dibuat muter oleh Tuhan. Tapi kepada bangsa yang betul-betul sampai Tuhan. Ingat pemeliharaanku. Ingat ada sandal-sandalmu yang rusak enggak? Ingat waktu kau makan mana? Burung puyuh. Jangan kau bilang enggak enak, bosen. Ini tadi, kami sudah muak. Tapi orang kalau mengucap syukur, saudara-saudara,
makan apa saja enak. Ingat tahun yang lalu, waktu pandemi, ada yang ngirimi sego urap aja, aduh bersyukur. Bener gak saudara? Ya. Tapi ojo saben dino pendeta dikirimi urap-urap, bosen juga. Wah, bersyukur saudara-saudara. Kami sudah muak. Dengan ngomong muak itu, Tuhan bikin apa yang kau makan ngenes. Saya sering ketemu dengan hamba-hamba Tuhan baru bisa khotbah, baru kesaksian dikit, gaya hidupnya. Saya pernah dikomplain saja, seorang pendeta Jawa Timur, muridmu itu loh. Zaman dulu saya kira-kira baru usum-usumnya dimsum. Muridmu itu, lek ditanya mau makan apa Pak Pendeta? Maunya makan dimsum. Waktu itu mahal. Sekarang gak ada yang nawari. Untuk tempe menjes saja bejo. Wis, gak usah banyak komplain. Maju terus. Terimalah yang Tuhan berikan kepada kita. Benar, saudara. Wah, saya mau ucap syukur. Apa saja. Yang paling senang kalau ke kampung, saudara. Kampung, oh Pak Pendeta datang, wah. Ono pitik tonggo lewat, saudara. Langsung ditangkap, dibelai, saudara. Wah, apa saja disyukuri. Nek kita terima berkat Tuhan, itu akses untuk berkat-berkat yang lain. Amin, saudara. Nah, coba kita koreksi. Apa yang menyebabkan kita nggak bahagia? Mercing terus. Masuk kebaktian. Iku menesing pujian. Warai kesel lah. Duduk, berdiri. Ini kebaktian apa senam pagi? Nggak ada yang beres. Pendeta iki mana sing khotbah? Duit mana iki? Ingat, gereja bukan lembaga konsumen. Bukan lembaga komplain. Masih ada gereja Tuhan, kau bersyukur. Nanti ada satu saat orang cari roti, haus, lapar akan roti firman Tuhan. Ke sana cari gereja dada. Gereja sudah diangkat. Nanti ada saatnya gereja diangkat, saudara. Betul, uangnya diangkat. Gedungnya ditinggal. Gedung ini mau mbok pen. Mobil gereja mau diambil-ambil. Enggak ada mobil gereja ya. Bangku-bangku pen. Tapi tunggu pengangkat. Nah, ojo saiki. Wah, saya percepat. Lalu Tuhan kirim ular tedung. Ini investasi dari pengomel. Ini investasi dari orang yang tidak pernah bersyukur. Kirim dikasih mana, nyocot. Dikasih air minum, nyocot. Akhirnya Tuhan kasih ular tedung. Kapokmu kapan? Melet semua, mati semua. Lalu mereka datang kepada Musa minta ampun. Mana? Tuhan, kau bikin dari tembaga ular tedung gantung di tiang. Biar setiap mereka menengadah sembuh. Ini gambaran dari salib Yesus Kristus. Ini perjanjian yang sudah dirintis di zaman Musa untuk nanti Yesus Kristus. Coba kita buka Matius 26 ayat 27. Perjanjian itu sekarang ditegaskan di dalam perjamuan suci.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Terus, 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perjanjian yang dirintis di zaman Musa. Ribuan tahun dirintis di zaman Musa. Tiang salib. Sekarang kita melok-melok di perjanjian itu. Kita melok kesedot. Masa gara-gara nyinyirmu, ndak puasmu, janji ini hancur? Katakan tidak. Janji ini juga buat saya yang sekarang sakit. Janji ini juga buat suamiku yang sekarang sakit. Janji ini juga buat anak-anak saya yang mungkin terbelakang. Janji ini juga buat suami saya, istri saya. Janji ini ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lihat tiang itu sembuh. Lihat tiang itu dipulihkan. Lihat tiang itu tidak jadi mati. Hidup kembali. Itulah salib Yesus Kristus. Satu lagi ayat kita baca, saudara. Ya. Buktinya. Bagaimana Yesus juga serius untuk melakukan itu. Kita baca satu ayat lagi. Waktu Yesus disalib, Matius 27. Ayat 33. Saudara perhatikan, kita baca bersama juga. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Di situ Yesus disalibkan. Lalu, sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Akhirnya betul, sekarang terwujud. Tiang tembaga itu adalah Yesus disalib di Golgota. Itu tempat tiangnya. Dan bukti bahwa ada kesembuhan. Buktinya apa? Waktu, perhatikan saja, serius. Waktu Yesus disalib menjelang putus namanya. Ada muridnya yang tidak tega memberi anggur dicampur empedu. Itu adalah obat tradisional untuk luka dalam. Itu setelah Yesus ditombak. Kalau di orang-orang Tionghoa ada untuk luka dalamnya apa? Ada yang tahu? Nah, itu adalah obat. Perhatikan saudara, pandang saya semua, ini penting. Itu adalah obat tradisionalnya orang Yahudi untuk diminum kalau orang mengalami luka dalam. Anggur campur empedu. Tapi kenapa Yesus menolak? Karena Yesus, aku tidak perlu obat, aku tidak perlu sembuh. Kamu yang memerlukan kesembuhan, kamu yang memerlukan obat. Aku datang bukan untuk diobati, tapi untuk menyembuhkan. Kita bangkit berdiri. Sambil di tempat engkau berdiri, kau minta hakmu untuk disembuhkan. Kau minta hakmu untuk dipulihkan. Terutama pikiran, jiwamu. Yang bisanya cuma janji-janji kosong. Yang di tahun lalu banyak nasar-nasar yang masih kesangkut. Yang di tahun lalu kau terus terang melukai hatinya. Tapi biar tahun ini disalibnya, di pas perjamuan suci ini. Kenapa Yesus tidak mau minum obat? Aku tidak perlu. Bukan aku yang butuh obat. Kau di tempat engkau berdiri. Sambil mungkin petugas perjamuan saya persilakan untuk datang.